Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Zahira Sofa dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Sumpah Pemuda, mulai dari sejarah, isi, dan juga maknanya. Bangkitnya semangat pemuda bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 yang mendorong munculnya berbagai organisasi pemuda lainnya. Berbagai organisasi pemuda tersebut kemudian mengadakan Kongres Pemuda untuk memajukan paham pemersatu bangsa dan mempererat hubungan pemuda dengan bangsanya. Kongres Pemuda I. Kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta ini berhasil merumuskan dasar-dasar keputusan dalam dua kesepakatan. Dua kesepakatan itu antara lain, pertama, cita-cita semua pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Kedua, perkumpulan pemuda dijadikan upaya untuk mengumpulkan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Namun, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini diselenggarakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda. Di antaranya, rapat pertama. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, membahas masalah pendidikan, bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga. Rapat ini diisi oleh Sunario sebagai pembicara yang menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres, yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. 1. Tumpah darah. Tumpah darah adalah kata lain untuk tanah kelahiran. Ikrar ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. Semua wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan merupakan satu kesatuan, yaitu tanah air Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai tanah air oleh semua rakyat merupakan bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, sikap yang harus dikembangkan adalah sikap bangga sebagai bangsa Indonesia, diperkuat dengan semangat cinta tanah air. 1. Bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan berada di bawah satu pemerintahan. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, misal bangsa Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Satu bangsa memiliki makna, walau kita berasal dari suku yang berbeda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah, tetapi menjadi perekat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran akan satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 1. Bahasa. Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa daerah yang beragam. Suatu negara membutuhkan bahasa pemersatu untuk persatuan dan kesatuan. Makna satu bahasa Indonesia adalah bahwa bahasa yang dapat mempersatukan bangsa yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antar suku di Indonesia. Teks Sumpah Pemuda mewakili seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, asal, dan agama yang menjadi penghalang perbedaan. Beberapa makna lain dari Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Kedua, wujud cinta tanah air. Ketiga, mendorong semangat juang pemuda. Keempat, sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.